WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Selamat pagi saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali di Inspirasi Sabda. Hari ini, hari Jumat 9 April 2021, kita masih masuk dalam hari Jumat dalam Oktav Paskah. Maka marilah sebelum kita memulai permenungan kita hari ini, kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kehidupan kami bersyukur atas segala berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Teristimewa pada kesempatan hari ini, kami Engkau perkenankan untuk merenungkan sabda-Mu sesudah kami memasuki misteri Paskah, wafat, sengsara dan kebangkitan-Mu. Kami mohon, semoga dalam masa permenungan ini, kami boleh menghayati hidup kami yang berbuah dan bertumbuh di dalam Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, berjumpa dengan saya, Frater Gabriel Singgi, dari Keuskupan Agung Semarang. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes, bab 21, ayat 1 sampai dengan 14. Di mana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Masih ingatkah teman-teman semua, ada apa di pantai itu? Dulu, Yesus juga memanggil murid-muridnya di tepi pantai. Ia memanggil muridnya yang pertama, Petrus dan Andreas, dan kemudian juga memanggil Yohanes. Ini semua terjadi di pantai. Nah, hidup lama yang dialami oleh para murid, kemudian menjadi pembaharuan ketika mereka dipanggil oleh Yesus. Dan setelah peristiwa wafat, sengsara, mereka kembali ke hidup yang lama dan belum menemukan Yesus yang sungguh hadir. Mereka merasa kecewa dalam perjalanan ini. Tentu, kita semua memiliki pengalaman masa lalu. Ketika kita kecil, bukankah kita ingat bahwa kita juga sempat nakal? Kita juga sering berbuat salah, sering usil. Juga di masa-masa pertumbuhan itu kita belajar hal-hal yang sederhana. Bagaimana belajar untuk makan, belajar untuk sopan santun, berterima kasih, mengucapkan permisi, mengucapkan kata maaf, dan lain sebagainya. Memasuki usia-usia sekolah, kemudian kita beralih menjadi pribadi yang lebih dewasa. Walaupun tentu, mungkin kita juga masih sedikit nakal ya. Memasuki usia dewasa, kita sudah mulai tahu apa sebenarnya yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, itulah proses pertumbuhan hidup kita. Sehingga akhirnya kita tahu, ini yang baik, ini yang tidak baik. Peristiwa yang sama juga dialami oleh para murid ketika Yesus menampakkan dirinya di pantai Danau Tiberias. Ketika itu kita belajar, murid-murid belajar bagaimana mengalami Yesus secara hidup yang baru. Ketika dulu mereka telah meninggalkan pekerjaan lamanya, menjala ikan, lalu mengikuti Yesus. Ketika Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Mereka kemudian ikut serta dalam karya pelayanan Yesus. Tetapi kemudian hidup mereka berubah ketika Yesus sengsara wafat dan dimakamkan. Mereka merasa kehilangan arah. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi guru yang bisa dipegang. Tetapi akhirnya melalui peristiwa kebangkitan, mereka sadar bahwa Yesuslah yang sendiri menampakkan diri kepada mereka. Ketika itu, mereka diminta oleh Yesus, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Dan mereka mendapatkan ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka teringat apa yang menjadi peristiwa zaman dulu ketika Yesus memanggil mereka di pantai Danau Tiberias. Maka peristiwa kebangkitan menjadi ajakan bagi kita semua, bagi Anda dan saya, untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita,
kepada pembaharuan hidup yang ditawarkan oleh Yesus melalui peristiwa kebangkitan. Kita mau bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam kasih. Mari kita semua berjalan bersama Kristus melalui peristiwa kebangkitan ini, yang menjadi ajakan bagi kita untuk memperbarui hidup kita yang lama menuju hidup yang baru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Berkah dalam.